ingin membuat video praktikum vacuum cleaner. Selamat menyaksikan. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan dalam pembuatan vacuum cleaner. Yang pertama alatnya ada lem tembak, lilin, gunting, dan pisau. Baru di sini ada juga bahan-bahan untuk membuat vacuum cleaner. Yang pertama di sini kita perlukan ada kardus, baru selang, potongan selang, tiga ada botol yang sudah dipotong dan dibolongin, yang seterusnya ada jaring, baru ada di sini kita tombol on off, di sini kita ada kabel, baru di sini ada tempat baterai dan baterainya. Di sini kita ada miniatur kipas yang terbuat dari kaleng, dan di sini kita ada dinamonya. Adapun prinsip dan cara kerja vacuum cleaner, yang pertama nyalakan stop kontak, otomatis listrik akan mengalir ke dalam dinamo yang akan menggerakkan kaleng sebagai kipasnya. Yang kedua, kaleng sebagai kipas menghasilkan udara yang akan menarik debu yang ada di luar. Fan atau kipas akan mengurangi tekanan dalam vacuum cleaner sehingga terjadi vakum atau ruang hampa. Yang ketiga, lalu selang akan berfungsi sebagai alat yang mengarahkan aliran angin tadi menuju ke dalam botol. Yang keempat, prinsip kerja dari vacuum cleaner ini dengan cara memanfaatkan perbedaan tekanan. Yang kelima, tekanan atmosfer akan mendorong udara luar ke dalam vacuum cleaner sehingga debu akan ikut terpisah masuk ke dalam kantong debu di dalam vacuum cleaner. Yang keenam, debu dan udara yang terhisap melalui penyedot melewati penyaring, debu ditampung di kantong debu, dan udara dibuang dalam keadaan bersih ke atmosfer setelah melewati penyaring.
mengurangi tekanan dalam vacuum cleaner sehingga terjadi vakum atau ruang hampa. 3. Tekanan atmosfer akan mendorong udara luar ke dalam vacuum cleaner sehingga debu akan ikut terhisap masuk ke dalam kantong debu di dalam vacuum cleaner. 4. Debu dan udara yang terhisap melalui penyedot melewati penyaring. Debu ditampung di kantong debu dan udara dibuang dalam keadaan bersih ke atmosfer setelah melewati penyaring. Vacuum cleaner dalam konsep fisika. Yang pertama, hisapan dan tekanan udara. Sebuah penyedot debu menciptakan area yang bertekanan rendah di dalam badannya menggunakan motor yang menggerakkan kipas. Saat kipas berputar, tekanan udara di dalam penyedot debu berkurang dibandingkan dengan atmosfer luar. Perbedaan tekanan ini menyebabkan udara terhisap ke dalam penyedot debu. Prinsip Bernoulli. Menurut prinsip Bernoulli, saat kecepatan fluida meningkat, tekanannya akan menurun. Udara yang bergerak cepat akibat kipas menciptakan zona bertekanan rendah yang menarik udara dan partikel ke dalam ruang hampa. Kekekalan massa. Penyedot debu mengandalkan prinsip kekekalan massa. Saat udara dihisap masuk, udara tersebut harus keluar dari suatu tempat, biasanya melalui filter atau kantong pengumpul debu. Proses ini memastikan aliran udara tetap terjaga. Filtrasi. Setelah udara dan kotoran berada di dalam ruang hampa, berfungsi metode penyaringan. Digunakan untuk memisahkan kotoran dari udara sehingga udara bersih dapat dikeluarkan kembali ke lingkungan. Jadi kesimpulannya, pembuatan vacuum cleaner akan melalui beberapa proses, yaitu memotong botol mineral menjadi 2 bagian, dan pada bagian bawah botol diberi lubang. Lalu potong kaleng membentuk lingkaran berdiameter sama dengan diameter botol. Lalu bentuk seperti baling, selanjutnya rekatkan kaleng yang berbentuk baling ke dinamo dan letakkan ke dalam botol bagian bawah yang telah diberi lubang, dan rekatkan juga kain tipis sebagai filter debu dan kotoran yang akan dihisap nantinya. Satukan kembali botol mineralnya, pasang aksesoris pendukung yang lainnya agar vacuum cleaner terlihat lebih cantik dan vacuum cleaner siap digunakan. Dengan adanya vacuum cleaner sederhana ini sangat membantu pada pekerjaan rumah tangga, khususnya untuk membersihkan debu pada lantai, sofa, dan lainnya. Dan alat ini mampu membersihkan dengan cepat dan waktu yang efisien. Adapun sarannya, yang pertama, hindari menyedot permukaan yang belum kering benar, karena butiran air yang lembab akan tersedot dan menjadi kelembapan di bagian mesin yang bisa berakibat terjadinya korosi. Yang kedua, matikan segera vacuum cleaner bila tiba-tiba mesin terasa terlalu panas atau ada suara aneh pada mesin. Periksalah bagian dalamnya, karena mungkin ada sesuatu yang terangkap di dalam selang. Yang ketiga, bersihkan selalu vacuum cleaner setiap kali selesai menggunakan, agar saat digunakan kembali dapat bekerja dengan baik. Yang keempat, simpanlah vacuum cleaner di tempat yang kering dan tidak lembab, serta jauhkan dari matahari untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerusakan. Sekian video praktikum dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kami. Dan kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video praktikum kami yang selanjutnya. Wabillahi taufiq